Yes, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat malam sahabat-sahabat Sonora dimanapun Anda berada yang mendengarkan via streaming di sonora.id, sonora.co.id, dan juga Anda yang menyaksikan melalui kanal YouTube. Ya, selama 1 jam ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat kami live streaming. Kita akan berbincang dalam Sporta ya. Dan tentu saja seperti biasa kami juga tidak sendirian, sudah tersambung via Zoom malam hari ini bersama kami adalah Mas Dwi Widiatmoko dari bolasport.com, jurnalis dari bolasport.com. Selamat malam Mas Dwi. Selamat malam Mas Yudi, sahabat Sonora. Malam Selamat sehat. semua. Sehat, Salam sehat. Terima kasih. Kita seru banget karena Indonesia ini lagi excited ya, lagi semangat banget Ya. setelah timnas kita lolos Piala Asia ya. Betul. Dan mudah-mudahan suatu hari nanti negara kita bisa ada tuh di list perwakilan Asia yang ada di Piala Dunia ya. Mudah-mudahan. Mimpinya kan ke sana ya, Mas. Ya. Oke, tapi sebelum mimpi itu tercapai, mudah-mudahan ya, entah kapan. Tapi yang pasti pesta bola 4 tahunan yang memang yang terbesar di dunia, Piala Dunia akan segera berlangsung tahun ini di Qatar. Betul. Dan apa Mas? November ya? Kebetulan ini pertama kali diadakan di akhir tahun, kan biasanya di tengah tahun ya. Iya betul. Bulan Juni Juli, tapi nanti di Piala Dunia 2022 ini akan diselenggarakan mulai tanggal 21 November sampai 18 Desember di Qatar, betul. Itu kan Qatar Middle East ya. Kita tahu suhunya kan tinggi, panas sekali. Iya, betul. Negara-negara pesertanya kan datang dari berbagai belahan dunia. Ada yang dari Itu gimana Mas? Kenapa Qatar, ada cerita nggak di balik itu? Kenapa Qatar yang dipilih menjadi tuan rumah atau seperti apa ya? Iya, memang kalau Qatar dipilih memang itu bagian dari proses FIFA sendiri ya, ketika mereka menentukan tuan rumah. Pastinya sudah ada pertimbangan, sudah ada segala macam evaluasi, bahkan mungkin tim FIFA juga sudah berkunjung ke Qatar untuk menilai kesiapan mereka gitu ya. Ini makanya salah satu penyebab Piala Dunia kali ini diselenggarakan di akhir tahun. Karena untuk cuacanya supaya tidak terlalu panas nih Mas Yudi. Jadi betul sekali yang tadi Mas Yudi bilang bahwa resiko bermain di Timur Tengah adalah kondisi cuaca ya, yang mungkin panas untuk sebagian besar tim-tim peserta yang lain. Tapi makanya ini dipilih di bulan Desember, mungkin tidak terlalu iklimnya tidak terlalu panas buat tim-tim lain. Cukup bersahabat lah untuk terutama tim-tim Eropa dan Amerika Selatan ya. Dan kemudian juga kalau kita lihat kan persiapan dari Qatar sendiri sebagai tuan rumah juga sudah sangat menyeluruh gitu. Artinya untuk mengatasi kemungkinan panasnya suhu ini di setiap stadion kabarnya sudah dipasang pendingin ruangan semacam AC gitu ya. Jadi ini sudah sangat siap lah Qatar untuk menyelenggarakan Piala Dunia yang pertama di bulan Desember ini. Iya, saya ngebayangin AC-nya segede apa itu ya untuk lapangan. Iya. Di setiap tribun penonton tuh ada saya baca berita memang sudah terlihat gitu, ada semacam lubang-lubang untuk mengalirkan udara dingin sehingga penonton yang memadati stadion pastinya juga akan merasa nyaman gitu, tidak merasa kepanasan ya. Nah, tapi kita percayalah FIFA sudah melalui proses yang panjang sampai akhirnya menentukan ini. Tapi Mas Dwi, kalau kita sudah ada 32 tim yang terpilih mewakili zonanya masing-masing. Ada berapa grup Mas total tuh? Grup ada 8 grup ya, 8 ya yang akan bermain di Piala Dunia. Jadi seperti 4 tahun yang lalu, ini kebetulan terakhir nih Mas Yudi dan sahabat Sonora, yang Piala Dunia akan diikuti oleh 32 tim. Karena di tahun 2026 itu kabarnya FIFA akan melakukan ekspansi atau menambah jumlah tim menjadi 48. Jadi sekarang di tahun 2022 ini tetap 32 tim seperti beberapa tahun sebelumnya. 32 tim ini akan dibagi ke dalam 8 grup. Masing-masing grup berisi 4 tim ya. Jadi kebetulan memang ini baru saja kita melihat tengah pekan kemarin susunan 32 tim ini sudah komplit. Baru komplit di tengah pekan kemarin. Seiring dengan lolosnya Australia dan Costa Rica ya. Di babak playoff interkontinental. Australia itu mengalahkan Peru dalam interkontinental, sedangkan
Costa Rica mengalahkan Selandia Baru dari wakil Oseania. Jadi 2 tim terakhir itu Australia dan Costa Rica yang akhirnya melengkapi susunan 32 tim kontestan Piala Dunia nanti. Siap. Mas Dwi, sebelum kita bahas kekuatan masing-masing tim dalam setiap grupnya gitu ya. Saya tadi tergelitik mau menanyakan kenapa ada pertambahan 16 tim lagi dari 32 menjadi 48 di perhelatan selanjutnya. Apakah selama ini berarti ada yang harusnya lebih banyak karena negara dunia kan luas ya, masih ada ratusan negara. Betul. Mungkin apa alasan dibalik itu FIFA mau nambah tim? Iya, nggak jauh dari bisnis ya. Kalau semakin banyak peserta itu kan semakin jumlah pertandingan semakin banyak laga-laga yang bisa dijual untuk hak siar televisi gitu ya. Dan ini juga mungkin akan membuat FIFA tuh semakin populer di mata negara-negara anggotanya, karena dengan menambah jumlah peserta pastinya kans untuk lolos ke putaran final Piala Dunia jelas lebih besar dong daripada kalau kita bandingkan nanti 2026 dengan 2022 gitu ya. Dengan sistem kualifikasi yang juga nanti pastinya akan berbeda. Kemudian bayangin dari 32 jadi 48, ada 16 tim yang tambahan yang bisa lolos ke Piala Dunia 4 tahun mendatang gitu. Jadi ini jelas ini sih. Ya memang kalau kita lihat sih selalu bertambah ya. Jumlah peserta dari Piala Dunia dulu sempat cuma 8 awalnya, cuma 8 tim. Kemudian sempat juga 24 waktu itu di era 90-an. Sekarang bertambah lagi jadi 32. Jadi memang akhirnya wajar kalau misalnya bertambah lagi jadi 48. Jangan-jangan 50 tahun lagi seluruh dunia bisa ikut ya. Siapa tahu kan Mas ya. Siapa tahu, kita nggak tahu. Dari 16 tim tadi yang nambah ya, mudah-mudahan sih Asia Oseania ini yang ditambah kuotanya ya Mas ya. Iya pasti kalau ada penambahan jumlah sebanyak itu pasti masing-masing zona itu mendapatkan tambahan kuota ya. Kalau misalnya sekarang Asia itu cuma dapat 5 gitu, mungkin 4 tahun lagi bisa jadi 6 atau bahkan mungkin 7 barangkali ya. Begitu juga misalnya Eropa yang di tahun ini ada 15 tim, mungkin saja nanti di 2026 mereka jadi 20 gitu. Pasti akan nambah, dan ini yang menyebabkan. Makanya saya bilang tadi, ini keputusan ini seharusnya membuat FIFA semakin populer gitu. Pengurus-pengurus FIFA sekarang makin populer di mata anggotanya, karena ya mereka negara-negara yang tahun ini tersingkir gitu ya, gagal lolos, mungkin mereka akan punya kans lebih besar lagi untuk lolos ke Piala Dunia 4 tahun lagi. Betul, termasuk Italia ya, yang selama ini kita lihat sepak bolanya kelihatan maju gitu ya, dan presiden FIFA orang Italia jangan lupa kita ya. Iya. Tiba-tiba tahun 2022 ini nggak bisa masuk ke kualifikasi. Kita bahas Mas itu. Kita bahas Kita ada 8 grup ya, A sampai H, itu sudah ada 32 tim yang nanti akan berlaga gitu ya. Kalau dari sisi kekuatan nih Mas, ya Eropa sudah pastilah ya gitu ya. Tapi betul. Mas Dwi melihatnya bagaimana nih peluang-peluang tim-tim yang selama ini tidak dijagokan? Siapa tahu menjadi kuda hitam atau dark horse gitu ya. Iya, benar-benar. Ya pastinya negara-negara Eropa jadi unggulan sih ya, dari setiap turnamen ke turnamen itu jadi unggulan gitu. Apalagi sekarang kecuali Italia, hampir semua jagoan Eropa tuh lolos semua. Mantan-mantan juara dunia tuh lolos semua tuh. Inggris, kemudian Jerman, Spanyol, Prancis lolos semua tuh. Dan masih juga ada Belgia, Kroasia, kemudian tim-tim seperti Portugal juga, Serbia, Swiss, Wales itu lolos. Dan biasanya sih saingan utama dari Eropa Amerika Selatan ya, Mas Yudi ya, dan supporter ya. Apalagi di situ Amerika Selatan punya andalan Brasil dan Argentina jelas. Brasil juara dunia paling banyak. Kemudian Argentina juga ya selalu lah. Setiap kali turnamen Piala Dunia, Argentina ini namanya Argentina selalu jadi unggulan gitu. Apalagi sekarang mereka juga masih punya Messi gitu ya, Lionel Messi. Tapi juga kita harus jangan lupakan, karena ini kan Piala Dunia yang berlangsung tidak biasa ya. Tadi sudah kita bahas, ini berlangsung di bulan November Desember di tengah musim kompetisi Eropa. Kan biasanya kalau Juni Juli itu dilangsungkan ketika kompetisi klub Eropa itu libur ya, sudah libur, sudah selesai, tim-tim pemain-pemain sudah selesai menjalankan liga mereka masing-masing gitu ya. Tapi sekarang mereka di tengah musim nih. Ini kita belum tahu akan seperti apa implikasinya gitu ya. Pemain-pemain yang selama ini udah libur baru main di Piala Dunia, sekarang di tengah musim nih.
Mhm. Apakah ini memberikan keuntungan buat tim-tim Eropa dan Amerika Selatan atau justru merugikan mereka gitu? Kita belum Mhm. tahu nanti. Nah, Mhm. di sini mungkin adalah celah yang bisa dipakai oleh beberapa tim lain di luar Eropa dan Amerika Selatan ya. Kita jangan lupa ini Piala Dunia berlangsung di Asia. Mhm. Jangan lupakan Asia juga, tim-tim Asia yang ya kita harus akui mereka masih kuda hitam, tapi Ya. siapa tahu dengan bermain di Qatar, mereka lebih akrab gitu ya dengan Mhm. suasana di Timur Tengah, tim-tim seperti Australia, Iran, Jepang, Mhm. Ya. kemudian Korea. Korea Selatan, Arab Iya. Saudi, apalagi siapa tahu mereka bisa mengejutkan. Mhm. Begitu juga tim-tim yang selama ini mungkin terbiasa bermain dengan cuaca panas barangkali. Tim Ah. Afrika mungkin ya. Iya. Apalagi Afrika ini kan semakin naik daun belakangan ini ya. Betul betul. Beberapa pemain mereka jadi pemain-pemain bagus di klub-klub top Eropa gitu. Ya. Ya mungkin Mohamed Salah dengan Mesir tidak lolos ya Piala Dunia, tapi masih banyaklah pemain-pemain lain ya, Sadio Mane di Senegal, kemudian pemain-pemain dari Kamerun, Mhm. kemudian Ghana, Mhm. Maroko, Mhm. Tunisia, ini 5 tim yang akan mewakili Afrika nanti di Piala Dunia 2022 dan Mhm. semuanya ini punya pemain-pemain bagus semua gitu. Oke. Jadi jangan dipandang remeh gitu. Iya iya. Situasi Piala Dunia yang baru ini dengan bermain di bulan November Desember ini, kalau menurut saya sih harus diwaspadai ya oleh tim-tim langganan juara. Mhm. Jangan-jangan nanti di Piala Dunia ini siapa tahu bisa muncul juara baru gitu. Karena Iya sepanjang sejarah ini kan baru 8 nih ya iya Mas iya. Yudi dan Bola Betul Sponsor. Baru 8 negara yang bisa menjadi juara. betul. Tidak lepas dari 8 tim ini, tapi siapa tahu di Piala Dunia model baru ini dalam tanda Mhm. kutip ya yang bermain di bulan November Desember siapa tahu akan muncul juara baru nih. Betul. Baru 8 negara yang berhasil menjuarai Piala Iya, Dunia dari tahun betul. 30 pertama kali diadakan. Tahun 30 Eee, betul. Mas Dwi, ini kan di tengah-tengah kompetisi Eropa, Ya. Piala Dunia kali ini ya. Sebetulnya tantangannya terkait jadwal atau energi dari pemain yang mungkin sudah terkuras habis di kompetisi Eropa atau ada masalah lain, Mas? Yang kemudian Iya, diambil celah itu oleh tim-tim dari Asia, betul betul. Afrika gitu ya, atau apa? Ini sebetulnya ada celah yang juga sebetulnya kalau menurut saya juga bisa justru bermanfaat buat tim-tim Eropa dan Amerika Selatan juga Mas Yudi. Karena selama ini kan Piala Dunia diselenggarakan di bulan Juni Juli. Tadi Hmm. saya sebut bahwa itu adalah momen sebetulnya mereka harusnya sudah istirahat gitu. Ya. Karena mereka baru saja tampil membela klub di liga domestik ataupun Ya. di kompetisi antar klub Eropa. Jadi seringkali kejadian itu di Piala Dunia, justru di Piala Dunia itu pemain ini udah kehabisan bensin gitu. Mereka Oh, udah kecapean lah capek ya? istilahnya, udah kecapean. Tapi sekarang dengan kondisi ini justru Piala Dunia berlangsung di pertengahan musim. Hmm. Saat mereka justru mungkin peak-peaknya sedang naik gitu ya. Nah, Peak penampilannya justru sedang naik, sedang ada di tengah-tengah gitu, bahkan mungkin di puncak gitu ya. Dan ini yang kalau menurut saya ada harapan membuat Piala Dunia Qatar ini nanti akan menjadi salah satu turnamen paling baik sepanjang sejarah. Karena pemain-pemainnya masih seger gitu. Belum belum kecapean setelah Ya. satu musim gitu. Tapi mereka mungkin akan satu kemungkinannya mereka bisa tampil full power gitu ya Ya, dengan ya. potensi penuh, atau mungkin justru mereka belum menemukan peak performance. Itu bisa juga terjadi karena ya kompetisi klub dan antar klub Eropa ya baru mungkin berlangsung 4 atau 5 bulan lah sebelum Piala Dunia. Mungkin mereka juga masih belum ketemu gitu ya dengan ritme permainan terbaik. Mungkin biasanya memang kalau sebuah tim juara gitu ya, klub juara itu biasanya di paruh kedua tuh baru ngegas tuh. Di paruh kedua setelah Januari. Nah ini nanti kita akan lihat nih bagaimana efek dari Piala Dunia yang berlangsung di bulan November Desember ini kepada performa tim nasional ya. Pasti seru banget ya Mas Dwi. Kita akan jeda sebentar Mas Dwi sebelum kita bahas satu persatu di setiap zona nih bagaimana nanti peluang dan kekuatan dari masing-masing tim. Tetap bersama kami sahabat Sonora di Sporta bersama bolasport.com. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.